Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Fa ahlan wa marhaban bikum duyufan al-a'izza fi barnamijina riwayat dan hikayat. Riwayat dan hikayat. Pada pertemuan kita kali ini dalam program riwayat dan hikayat, riwayat dan cerita, Abi ingin mengungsikan kepada para penonton, kepada para penggemar majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir di mana saja kalian berada, tentang satu peristiwa yang berlaku dengan Nabiullah Daniel alaihissalam, di mana Nabiullah Daniel ini adalah merupakan salah seorang daripada nabi yang diutus Allah Jalla Jalaluh setelah sekian waktu, setelah sekian lama daripada kenabian Nabiullah Musa alaihissalam. Ba'da fatratin tawilah, setelah masa yang panjang daripada masa kenabian Nabiullah Musa alaihissalam, di mana dengan Nabiullah Daniel setelah mendapatkan cobaan dan ujian daripada Allah Jalla Jalaluh, beliau diantara daripada Rasulullah utusan Allah yang tidak berbeda nasib dengan para nabi-nabi yang sebelumnya, didustakan oleh kaum beliau sendiri, didustakan oleh kaumnya, sehingga sampai kepada tahap beliau ditangkap oleh raja yang berkuasa pada saat ketika itu, raja yang disebut dengan nama Bukhtanasar. Dalam satu cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepada Nabiullah Daniel alaihissalam, di mana dengan raja Bukhtanasar tadi itu meletakkan beliau ke sebuah liang, Jub. Jub itu adalah macam seperti dengan telaga kering dengan ukuran yang cukup lumayan besar, jub. Jadi diletakkan di sebuah liang yang dalam, dan juga dengan melaparkan sekian lama 2 ekor singa, ja'a asadaini, 2 ekor singa yang dilaparkan dalam beberapa hari tidak diberikan makanan. Kemudian 2 ekor singa tadi itu dilepaskan ke dalam jub bersama Nabiullah Daniel alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Karena dengan kepasrahan total, betul-betul pasrah, betul-betul berserah kepada Allah, saat ketika Allah melihat tawakal Nabiullah Daniel yang luar biasa, yang hanya takut kepada Allah Jalla Jalaluh, yang hanya semata-mata memohon dan meminta rahmat, maghfirah, inayah, pelindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga di saat Allah melihat ketabahan, kesabaran dan ketergantungan Nabiullah Daniel yang hanya semata-mata mengharapkan pelindungan, penjagaan dan pembelaan daripada Allah, 2 ekor singa tadi itu jangankan menerkam, yang walaupun waktu dalam keadaan lapar, justru singa tadi itu senyap diam aja, tak macam seperti binatang buas, tidak memberikan respon, tidak beraksi sebagaimana layaknya binatang buas saat ketika kelaparan sewaktu melihat mangsa yang ada di depan mata dia sendiri. Kita tengok dalam dunia binatang tuh macam mana kalau pada waktu dengan singa atau juga dengan harimau melihat kijang atau rusa, atau juga seumpama lembu akan dikejar. Dia tidak akan berhenti mengejar kalau dia tidak berhasil, kecuali kalau memang sudah lepas dan terluput daripada sasarannya. Selama masih mungkin kantung mengejarnya, akan tetap dia kejar sampai dia berhasil untuk menerkam mangsa yang dia inginkan. Tapi ini tidak berlaku dengan Nabiullah Daniel alaihissalam. Maka pada saat ketika itu suasana 3 orang yang sedang berada dalam jub tadi itu, Nabiullah Daniel dengan 2 ekor singa, dari masa ke masa dalam beberapa waktu Nabiullah Daniel itu merasa
sebagaimana yang dapat dirasakan oleh manusia, kelaparan beliau pada saat ketika itu. Di saat lapar, pada waktu Nabiullah Daniel alaihissalam merasa lapar, maka beliau punya keinginan agar bagaimana ada makanan, ada minuman, sebagaimana selayaknya jenis-jenis makanan yang dimakan oleh manusia. Maka dengan beliau, Allah, yang walaupun beliau tidak meminta, beliau tak meminta. Seperti perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ilmuhu bihali yughdin an su'adi. Ilmunya Allah tentang keadaan aku itu tidak membuat aku perlu untuk meminta dan memohon. Maka Allah wahyukan kepada seorang yang bernama Armia. Jadi Allah perintahkan kepada Armia untuk persiapkan makanan, minuman, kebutuhan yang diperlukan untuk hambaku Nabiullah Daniel. Jadi kata Armia, ya Allah, aku sedang berada di Baitul Maqdis, sedangkan dengan Nabiullah Daniel sedang berada di Irak. Jarak yang begitu jauh, macam mana memungkinkan untuk aku mengejar Nabiullah Daniel dengan makanan dan juga dengan minuman yang dihidangkan. Allah kata, siapkan, buat apa yang aku perintahkan, dan nanti aku yang akan mengatur bagaimana dengan makanan dan minuman itu sampai ke sana, dan juga aku akan menghantarmu untuk berjumpa dengan Nabiullah Daniel alaihissalam. Jadi setelah makanan dan minuman tersedia, maka Allah utus suatu utusan untuk membawa Nabiullah Armia sampai ke bumi Irak, sampai ke tempat penahanan Nabiullah Daniel alaihissalam. Jadi setelah sampai ke depan pintu, dia ada pintulah atas. Jadi pada waktu sampai di atas Jub tadi itu, maka dengan Armia mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada saya untuk membawa masakan dan makanan kepadamu. Jadi sebelum direspon positif makanan dan minuman yang diharapkan tadi itu, yang diharapkan sejak pada beberapa waktu, pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi Daniel, siapa yang menghantar? Ini adalah wahyu, perintah daripada Allah. Apakah Allah mengingatku? Jadi dijawab oleh Armia, iya, Allah telah mengingatku. Maka setelah mendengar jawaban daripada Armia, bahwasanya makan atas perintah daripada Allah Jalla Jalaluh, yang beliau diutus hanya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan Nabiullah Daniel pun melantunkan ucapan yang ini patut untuk dijadikan sebagai amalan. Jadi waktu kita tersisa dalam 5 menit, mudah-mudahan saya boleh memberikan penerangan sedikit sebanyak tentang ucapan hamdalah yang begitu panjang tapi padat. Begitu panjang dan padat. Jadi bukan pendek tapi padat, tidak, tapi panjang, banyak dalam beberapa rangkaian kalimat. Setelah mendengar Allah tidak melupakan aku, belum mengatakan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Puja dan puji aku panjatkan kepada Allah yang tidak pernah melupakan orang yang mengingatnya. Allah tidak pernah lupa kepada orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Jangan lupakan Allah dalam kehidupanmu. Jangan pernah dengan kita lupa Allah. Bolehlah. Mungkin saja dengan kita lupa anak bini, mungkin. Lupa duit kah, lupa dompet kah. Tapi itu kemungkinan sangat-sangat besar sekali. Lupa duit, lupa dompet, lupa IC. Tapi jarang-jarang orang sekarang lupa handphone. Kalaulah sampai itu lupa handphone sekalipun, jangan sampai lupa ke Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu, yang tidak pernah melupakan orang yang mengingatnya. Walhamdulillahilladzi la yukhayyibu man da'ahu, dan juga puja dan puja aku panjatkan kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan seseorang yang memohon kepadanya. Siapa yang berdoa, Allah janjikan ud'uuni astajib lakum, minta mohon kepadaku, aku perkenankan permintaanmu.
Walhamdulillahilladzi man tawakkal alaihi kafahu. Juga puja dan puja aku panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang barang siapa bertawakal kepadanya, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, rezeki, keamanan, kesehatan, kesejahteraan. Tawakal dengan sebenar-benar tawakul. Jadi mungkin saja Allah tak bagi karena tawakal kita tidak betul. Kau juga tawakal kita masih belum sampai kepada kapasitas yang dikehendaki oleh Allah. Betul tak ketergantungan kita dengan Allah? Kalau memang betul-betul, Allah akan berikan pelindungan, Allah akan berikan kecukupan. Walhamdulillahilladzi man wathiqa bihi lam yakiru ila ghairi. Dan juga aku panjatkan puja dan puji kepada Allah Jalla Jalaluh, seseorang yang percaya, yang wasik dengan Allah, Allah tidak akan menyerahkannya kepada yang lain. Kalau kita dah wasik, kita dah yakin dengan janji Allah, kalau kita pasrah kepada Allah, Allah tak akan serahkan kita kepada yang selain Allah. Cuma Allah akan atur, cuma Allah akan berikan asbab, taisir, kemudahan kepada kita, agar apa yang kita harapkan tadi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahilladzi yajzi bisabri najatan. Dan juga aku panjatkan puja dan puji kepada Allah yang memberikan balasan kepada orang yang sabar itu dengan keberuntungan, dengan keselamatan. Tabah, sabar, bijak, keselamatan, kesejahteraan balasannya. Walhamdulillahilladzi huwa yakshifu darrana wa kurbatana. Puja dan puji juga aku panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyingkap segala kemudaratan dan juga segala kesengsaraan yang menimpa kepada kita. Walhamdulillahilladzi huwa yaqinuna wa raja'una. Juga aku panjatkan puja dan puji kepada Allah Jalla Jalaluh. Hanya kepada Allah kami menaruh keyakinan kami dan harapan kami. Hina tanqati'ul hiyalu anna, pada saat ketika dah terlepas, dah terputus segala usaha dan upaya. Coba tengok hamdalah yang sebelum akhir. Segala puja dan puji aku panjatkan kepada Allah, yang hanya kepada Allah ketergantungan kami, keyakinan kami, harapan kami di saat terputusnya segala upaya ikhtiari daripada kami. Walhamdulillahilladzi huwa siqatuna hina tasu'u dhunununa bi a'malina. Dan juga puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Aku panjatkan kepada Allah yang hanya Allah tempat kita bergantung pada saat kita sudah tidak percaya dan tidak yakin dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Di waktu kita sudah buruk sangka, sudah tidak percaya dengan kesan atau juga dengan kemampuan dan power daripada amal perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau pada saat dengan kita pasrah dengan sepasrah-pasrahnya, kita sudah tidak yakin lagi, bahkan hilang keyakinan kita, putus harapan kita dengan usaha ikhtiar, dengan amalan yang kita laksanakan. Pada saat ketika itulah akan datang belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah 15 menit sudah berakhir. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali nanti di sebelah petang pada pukul 6 setelah salat asar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, Allah berikan kemudahan, dan Allah berikan inayah, perlindungan kepada kita semua. Pada penonton yang setia, ucapan jutaan jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan dengan beberapa lantunan doa, munajat atau hamdalah daripada Nabiullah Daniel alaihissalam, dan juga kita bertawassul, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah keyakinan, sanjungan dan pujian kami kepadamu ya Allah, seperti dengan sanjungan pujian Nabiullah Daniel alaihissalam yang terselamat daripada cangkraman 2 ekor binatang buas yang mendapatkan pembelaan daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.